Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini kita masih akan membahas mengenai soal-soal P3K khususnya untuk farmasi perawat tahun 2023. Materi yang akan kita bahas nanti adalah tentang diagnosa yang berhubungan dengan oksigenasi. Karena soal-soal tentang oksigenasi pada tahun kemarin cukup banyak yang keluar pada ujian P3K. Jadi buat semuanya tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan sebelum kita masuk ke soal dan pembahasannya, di sini kita mau menginfokan salah satu platform penyedia latihan soal P3K yang bisa teman-teman ikuti. Platform tersebut adalah Nip Warrior. Pada platform ini tersedia beberapa formasi seperti dokter, perawat, bidan, dan yang lainnya. Di sini kita coba buka untuk yang formasi perawat ya teman-teman. Jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan diantaranya 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, 4 paket tryout kemampuan teknis perawat, 4 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian teman-teman juga mendapatkan PDF materi formasi perawat dan PDF ringkasan materi kesehatan umum. Selain itu, teman-teman juga difasilitasi grup WhatsApp dan free konsultasi dengan tim Nip Warrior. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik saja linknya di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan video kita ya teman-teman. Dan sebelum kita masuk ke latihan soalnya, di sini kita bahas dulu untuk diagnosa-diagnosa yang sering sekali keluar pada ujian seleksi P3K. Berikut ini adalah diagnosa-diagnosa keperawatan yang berhubungan dengan oksigenasi yang sering sekali keluar pada saat ujian seleksi P3K. 4 diantaranya ini adalah diagnosa aktual dan 1 diantaranya adalah diagnosa potensial atau resiko. Untuk diagnosa aktual ini terdiri dari yang pertama bersihan jalan nafas tidak efektif, kemudian yang kedua pola nafas tidak efektif, yang ketiga gangguan pertukaran gas, yang keempat gangguan ventilasi spontan, dan untuk diagnosa potensial ini ada resiko aspirasi. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya teman-teman. Ciri khas dari diagnosa keperawatan yang berhubungan dengan oksigenasi ini adalah adanya sesak nafas. Tapi untuk menegakkan diagnosa-diagnosa ini harus ada data penunjangnya. Sekarang kita bahas untuk bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, untuk diagnosa yang pertama, ini bersihan jalan nafas tidak efektif. Ini biasanya ditandai dengan sesak nafas dan ketidakefektifan jalan nafas. Untuk ketidakefektifan jalan nafas ini bisa diakibatkan oleh obstruksi atau penyempitan saluran nafas akibat akumulasi sekret atau benda asing dan adanya batuk tidak efektif. Jadi meskipun misalnya ada pasien dengan keluhan batuk berdahak, tapi sudah dilakukan intervensi atau sudah diajarkan cara batuk efektif, maka tidak efisien apabila yang ditegakkan adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, untuk diagnosa yang kedua yaitu pola nafas tidak efektif, ini ditandai dengan sesak nafas ditambah dengan adanya penggunaan otot bantu pernafasan. Kemudian untuk diagnosa yang ketiga dan yang keempat, yaitu gangguan pertukaran gas dan gangguan ventilasi spontan, ini ditandai dengan adanya ketidaknormalan nilai AGD atau analisa gas arteri. Dan yang menjadi pembeda di sini adalah pada diagnosa gangguan pertukaran gas, ini pH arterinya tidak normal. Sedangkan pada diagnosa gangguan ventilasi spontan, ini dijumpai pH arteri normal. Oke, sekarang kita bahas juga ya teman-teman untuk nilai normal dari analisa gas darah arteri. Untuk pH normalnya 7,35 sampai 7,45. Kemudian PCO2 ini 35 sampai 45, PO2 75 sampai 100 dan HCO3 22 sampai dengan 26. Kemudian untuk diagnosa potensial ini ada resiko aspirasi. Ini biasanya dijumpai pada pasien dengan penurunan kesadaran. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya ya teman-teman. Kita masuk ke soal yang pertama. Seorang pasien dengan TB paru berobat ke puskesmas dengan keluhan sesak nafas dan batuk berdahak. Pasien mengatakan tenggorokan terasa gatal dan dahak sulit keluar. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui tekanan darah 100/70, nadi 88 kali per menit, RR 27 kali per menit, terdengar suara ronci. Pertanyaannya, dari data di atas, masalah keperawatan apakah yang dialami pasien tersebut? A. Bersihan jalan nafas tidak efektif. B. Pola nafas tidak efektif. C. Gangguan pertukaran gas. D. Gangguan ventilasi spontan. Atau E. Resiko aspirasi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar.
Dan jawaban yang tepat adalah opsi A, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, di sini untuk data dukungnya adalah ada keluhan sesak nafas, kemudian ada juga keluhan batuk berdahak. Selain itu, terdengar suara ronci. Nah, suara ronci ini adalah suara akibat adanya akumulasi sekret pada jalan nafas. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Seorang perempuan dirawat di ruang penyakit dalam hari kedua dengan keluhan sesak nafas. Berdasarkan hasil pengkajian, diperoleh data tekanan darah 130/90, nadi 92 kali per menit, RR 29 kali per menit, terlihat pernafasan cuping hidung dan penggunaan otot bantu pernafasan. Pertanyaannya, diagnosa keperawatan yang tepat untuk kasus di atas adalah A. Bersihan jalan nafas tidak efektif, B. Pola nafas tidak efektif, C. Gangguan pertukaran gas, D. Gangguan ventilasi spontan, atau E. Resiko aspirasi. Dan jawaban yang tepat adalah opsi B. Ini sangat mudah ya teman-teman, sudah terlihat pada data di pengkajian, yaitu sesak nafas dengan RR 29 kali per menit dan adanya pernafasan cuping hidung serta penggunaan otot bantu pernafasan. Ini mengarah ke diagnosa pola nafas tidak efektif. Kita masuk ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal nomor 3. Seorang laki-laki usia 52 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis hari kedua. Pasien mengeluh batuk dan sesak. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui tekanan darah 110/70, RR 32 kali per menit. Pasien tampak menggunakan pernafasan cuping hidung dan menggunakan otot bantu pernafasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan analisa gas darah arteri, diketahui pH arteri 7,4, PCO2 49, HCO3 22, dan PO2 72. Dari data tersebut, masalah keperawatan yang tepat adalah A. Bersihan jalan nafas tidak efektif, B. Pola nafas tidak efektif, C. Gangguan pertukaran gas, D. Gangguan ventilasi spontan, atau E. Resiko aspirasi. Dan jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu gangguan ventilasi spontan. Nah, pada soal di sini meskipun ada keluhan batuk, kemudian di sini juga disebutkan adanya pernafasan cuping hidung dan menggunakan otot bantu pernafasan, tetapi apabila pada pemeriksaan diketahui adanya analisa gas darah yang menunjukkan adanya abnormalitas, maka ini mengarahnya ke gangguan pertukaran gas dan gangguan ventilasi spontan. Di sini diketahui untuk nilai pH-nya normal, sedangkan untuk PCO2 dan PO2 tidak normal, maka diagnosanya mengarah ke gangguan ventilasi spontan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal nomor 4. Seorang pasien dibawa ke IGD rumah sakit dengan keluhan sesak nafas sejak 2 hari. Berdasarkan hasil pemeriksaan, didapatkan data pasien mengeluh sesak nafas dan batuk berdahak, dada berdebar, tekanan darah 140/80, RR 34 kali per menit. Hasil analisa gas darah arteri diketahui pH 7,51, PO2 60, PCO2 65, HCO3 30, dan SPO2 88%. Pertanyaannya, apakah masalah utama yang dialami pasien? A. Bersihan jalan nafas tidak efektif, B. Pola nafas tidak efektif, C. Gangguan pertukaran gas, D. Gangguan ventilasi spontan, atau E. Resiko aspirasi. Dan jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu gangguan pertukaran gas. Nah, di sini ciri khas utamanya adalah adanya abnormalitas pada analisa gas darah, yaitu di sini pH-nya ini terlalu tinggi ya teman-teman, karena untuk pH normal adalah 7,35 sampai 7,45. Kemudian untuk PO2 ini juga sangat rendah karena normalnya adalah 70 sampai 100. Kemudian PCO2-nya ini terlalu tinggi karena nilai normalnya adalah 35 sampai dengan 45. Kemudian HCO3-nya ini juga terlalu tinggi karena nilai normalnya adalah 22 sampai dengan 26. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos menjadi CASN tahun 2023 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.